Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawade Kinanti Ayunin Asadi dengan NIM S1 S1 19082. Di video kali ini saya akan membahas tiga submateri pada data mining, pada kuliah data mining. Di mana materi pertama yang saya akan bawakan itu apa itu data mining sendiri. Nah, data mining ini adalah inti dari proses KDD yang melibatkan dan menyimpulkan algoritma yang menjelajahi data, mengembangkan model, dan menemukan pola-pola yang sebelumnya tidak diketahui. Model ini digunakan untuk memahami fenomena dari data, analisis, dan prediksi, di mana KDD sendiri atau Knowledge Discovery in Database ini merupakan proses menemukan pengetahuan yang berguna dari sebuah data yang bervolume besar dan sering di mana KDD ini adalah proses yang terorganisir untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku, berguna dan mudah dipahami dari kumpulan data yang besar dan kompleks. Lalu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini disebut dengan data target, di mana data yang relevan diputuskan untuk dianalisis dan diperoleh dari pengumpulan data, kemudian berubah menjadi format standar yang sesuai. Secara sederhana, data mining ini dapat diartikan sebagai proses mengekstrak dan menggali knowledge yang ada pada sekumpulan data. Informasi dan knowledge yang didapat tersebut dapat digunakan pada banyak bidang seperti manajemen bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Data mining ini menggunakan pendekatan discovery based di mana pencocokan pola atau pattern matching dan algoritma yang lain digunakan untuk menentukan relasi-relasi kunci di dalam data yang dieksplorasi. Sesuai dengan namanya, data mining ini berkonotasi sebagai pencarian informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar. Ada beberapa tahap data mining sebagai berikut. Yang pertama ada data cleaning, di mana proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten atau data yang tidak relevan. Yang kedua ada data integrations, di mana merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Yang ketiga ada data selections, di mana data yang ada pada database ini seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu, hanya data yang sesuai untuk dianalisis akan diambil dari database. Lalu ada data transformations, di mana data ini akan diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Lalu selanjutnya ada proses mining, di mana merupakan satu proses utama saat materi diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Lalu ada evaluasi pola atau pattern evaluations untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Lalu ada knowledge presentations, di mana merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Lalu submateri kedua yang akan saya bawakan yaitu data processing, di mana dalam data mining ini ada objek utama yang diolah adalah data. Data adalah kumpulan dari objek, data, dan atribut-atributnya. Atribut adalah properti atau karakteristik dari suatu objek. Sebagai contoh, pada atribut yang dimiliki oleh tubuh manusia adalah warna mata, suhu tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Nah, di mana atribut ini memiliki beberapa istilah lain seperti variable, field, dimension, karakteristik, dan feature. Kumpulan dari beberapa atribut ini akan menjelaskan sebuah objek tertentu. Objek memiliki beberapa istilah lain seperti record, point, case, sample, entity, dan instance. Lalu dalam ada atribut values, di mana atribut values ini merupakan nilai berupa angka atau simbol tertentu yang dimiliki oleh sebuah atribut. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan diproses pada proses data mining bagian selanjutnya. Perbedaan yang mendasar antara atribut dengan atribut values atau nilai data adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah atribut yang dapat memiliki beberapa bentuk nilai atribut. Misalnya dalam atribut tinggi badan dapat diukur menggunakan satuan feet atau meter. Lalu yang kedua, atribut-atribut yang berbeda dapat memiliki bentuk atribut value yang sama. Misalnya atribut values untuk usia akan sama dengan nomor induk
mahasiswa atau NIM karena sama-sama menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Ada beberapa tipe-tipe atribut. Yang pertama ada nominal yang digunakan sebagai nama dari sesuatu bentuk data. Jenis tipe atribut ini hanya bisa dilakukan operasi distinctness atau membandingkan sama atau tidaknya suatu data. Lalu yang kedua ada ordinal yang berupa tingkatan yang bisa diperbandingkan tingkatannya. Lalu yang ketiga interval yang memiliki nilai yang sudah pasti atau tetap di antara tipe data interval. Contohnya tanggal kalender, temperatur dalam Celsius atau Fahrenheit. Operasi yang bisa dilakukan adalah distinctness, order, dan additions. Lalu yang terakhir ada rasio yang memiliki nilai 0, contoh temperatur dalam Kelvin, panjang, waktu, massa, dan jumlah. Operasi yang bisa dilakukan dalam rasio ini adalah semua operasi yang ada. Submateri yang terakhir yaitu teknik data mining, di mana teknik data mining ini biasanya terbagi dalam dua kategori, yaitu prediksi dan deskripsi. Teknik prediksi menggunakan data historis untuk menyimpulkan sesuatu tentang kejadian di masa depan, sedangkan teknik deskripsi bertujuan untuk menemukan pola dalam data yang menyediakan beberapa informasi tentang hubungan interval yang tersembunyi. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam data mining, yaitu yang pertama ada classifications atau klasifikasi yang merupakan teknik yang paling umum diterapkan pada data mining sendiri. Pendekatan ini sering menggunakan keputusan pohon atau decision tree atau neural network yang berbasis algoritma klasifikasi. Proses klasifikasi dapat melibatkan learning dan klasifikasi. Dalam learning atau dalam belajar data pelatihan atau training ini dianalisis dengan algoritma klasifikasi. Dalam klasifikasi, pengujian data dilakukan dengan menggunakan perkiraan akurasi dari aturan klasifikasi. Jika akurasi bisa diterima, maka aturan dapat ditetapkan untuk data baru. Salah satu contoh yang mudah dan populer dalam klasifikasi ini ada decision tree, karena mudah diinterpretasi. Decision tree ini adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Lalu yang kedua ada clustering yang merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mendapatkan kelompok-kelompok dari objek-objek yang mempunyai karakteristik yang umum di data yang cukup besar. Tujuan utama dari metode clustering ini adalah pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga dalam setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin. Cluster ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical clustering ini adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan untuk ke objek yang lain yang memiliki kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga cluster akan membentuk semacam pohon di mana ada tingkatan yang jelas antara objek dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Berbeda dengan metode non-hierarchical clustering, metode non-hierarchical clustering ini justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu cluster yang diinginkan, seperti 2 cluster, 3 cluster, atau lain sebagainya. Setelah jumlah cluster diketahui, baru proses cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut K-means clustering. Lalu yang ketiga yaitu predications, di mana teknik regresi dapat disesuaikan untuk predikasi. Analisis regresi dapat digunakan untuk model hubungan antara satu atau lebih independent variables dan dependent variables.
Dalam data mining, dependent variables adalah atribut-atribut yang sudah dikenal dan respon variabel apa yang kita inginkan untuk diprediksi. Akan tetapi, banyak masalah di dunia nyata bukan prediksi yang mudah. Karena itu, teknik kompleks seperti logistic regressions, decision trees, atau neural nets mungkin akan diperlukan untuk memprediksi nilai. Lalu yang keempat ada association rules, di mana digunakan untuk mengenali dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana link asosiasi muncul pada setiap kejadian. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Lalu yang terakhir ada decision tree atau pohon keputusan, yang merupakan struktur tree shapes yang mewakili set keputusan. Keputusan ini menghasilkan aturan untuk klasifikasi sebuah kumpulan data. Metode decision trees ini diantaranya ada classifications and regression trees atau CART dan chi-square automatic interactions detections atau CHAID. Demikian 3 submateri dalam mata kuliah data mining yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.